Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Muharani Pulungan, kalian bisa panggil saya Rani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Dr. Neti Herawati, saya akan menyampaikan sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kelas mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Dr. Neti Herawati MSI. Yang terhormat Ibu Dr. Neti Herawati MSI dan yang saya hormati teman-teman sekalian mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Teknologi komunikasi itu ditekankan pada bagaimana suatu hasil data dapat disalurkan, disampaikan, dan disebarkan ke tempat tujuan. Sedangkan teknologi informasi lebih ditekankan pada suatu hasil data yang diperoleh. Teknologi komunikasi semakin berkembang cepat dengan seiring meningkatnya perkembangan teknologi elektronik, sistem modulasi, dan sistem transmisi. Sehingga suatu informasi dapat disampaikan dengan lebih cepat dan tepat. Teknologi komunikasi telah berkembang sehingga tidak ada satupun masyarakat modern yang mampu bertahan tanpa komunikasi. Konsep inilah yang mendasari bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi sosial. Komunikasi yang bersinggungan dengan kehidupan berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu termasuk lintas budaya yang terjadi dalam beragam wujud dan bentuk. Perkembangan teknologi turut memberikan arti yang sangat penting dalam bidang komunikasi dan interaksi sosial, yang tentunya dapat berlangsung dan tercipta tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Peran komunikasi sebagai penggerak interaksi sosial dalam masyarakat dapat terus berkembang dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan individu maupun kelompok. Perkembangan teknologi sangatlah dibutuhkan karena kebutuhan manusia yang selalu berubah, dinamis seiring waktu. Contohnya penemuan telepon untuk pertama kali adalah sebuah penemuan yang besar, di mana dalam berkomunikasi kita tidak memerlukan ruang dan waktu yang banyak. Dalam perkembangannya, sekarang ini telepon kabel sudah tidak efektif lagi untuk digunakan karena mobilitas dari aktivitas yang tinggi. Dengan hadirnya handphone sekarang untuk menjawab tantangan tersebut. Dan hebatnya lagi, sekarang handphone berkembang dengan fitur-fitur canggih seperti Android yang memudahkan akses langsung ke internet melewati handphone. Karena teknologi komunikasi merupakan sarana utama bagi seluruh umat di dunia untuk mendapatkan informasi teraktual. Seperti halnya internet, orang dengan mudah mengakses berita-berita teraktual yang telah dirangkum dan dipublikasi di internet. Lewat internet pula, kita bisa bertukar informasi dengan orang belahan dunia manapun. Internet berdampak besar bagi generasi muda zaman kini yang memasuki era globalisasi. Masa di mana semua bergerak secara instan. Tak bisa dipungkiri, globalisasi juga mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, perkembangan teknologi akan sangat membantu kemajuan negara Indonesia agar kita bisa sejajar kedudukannya dengan bangsa maju di luar sana. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, kita dapat lebih mudah dan tentunya lebih cepat untuk saling berkomunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, yaitu dengan memudahkan segala urusan manusia. Namun, di balik dampak positif dari perkembangan teknologi komunikasi, terdapat juga dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi, di mana kita harus pandai menempatkan diri sebagai pengguna teknologi komunikasi, terutama internet. Kita harus bijak, harus dapat memilih dan memilah mana yang sekiranya positif dan mana yang sekiranya negatif, agar tidak menjerumuskan kita ke arah yang salah.
Lebih lagi, akibat dari teknologi yang tidak bisa terbendung lagi dapat mempengaruhi kehidupan manusia menjadi semakin malas. Gaya hidup yang tidak sehat, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi dapat berdampak baik bagi kehidupan suatu bangsa apabila bangsa tersebut gunakannya dengan bijak. Baik buruknya teknologi itu bergantung pada orang yang memanfaatkannya. Saya berharap kita semua dapat memanfaatkan teknologi ini sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat. Supaya tidak ada yang namanya penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikian pidato ini saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang terdalam, saya tutup pidato dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.